Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iStorytelling Indonesia. Semoga Anda hari ini diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan setiap langkahnya selalu diberkahi Allah. Mari kita dengarkan baik-baik kisah berikut ini dan Anda bisa tulis di kolom komentar tentang apa ya yang Anda rasakan setelah mendengar kisah ini. Supaya dapat berkah, silahkan subscribe channel iStorytelling Indonesia. Kaum Sodom, sebuah masyarakat yang berlokasi di lembah subur, dikelilingi oleh sungai-sungai dan taman-taman yang indah. Mereka dikenal akan kemakmurannya dan perdagangan yang berkembang pesat. Namun, di balik keberhasilan ekonomi dan kemakmuran material, terdapat sebuah tabir yang menyembunyikan perilaku sesat dan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh sebagian besar penduduknya. Perilaku menyimpang yang dianggap biasa oleh mereka sebenarnya bertentangan dengan hukum alam dan ajaran Tuhan. Mereka menjalani hidup tanpa rasa malu, tanpa batasan moral. Tidak ada yang berani menentang atau bahkan mempertanyakan perilaku mereka, kecuali Nabi Lut. Dia adalah suara kesendirian di tengah kekacauan moral, berusaha keras untuk mengingatkan mereka tentang murka Tuhan dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Di balik kehidupan masyarakat Sodom yang tampak damai, ada kekuatan gelap yang mengintai. Iblis, makhluk yang selalu berusaha menyesatkan manusia, memandang kaum Sodom sebagai target berikutnya. Dengan kebencian dan iri hati, iblis merencanakan sesuatu yang besar. Dia ingin menghancurkan keharmonisan dan keimanan kaum Sodom dari dalam. Untuk mewujudkan rencananya, iblis memilih untuk menjelma menjadi sosok pemuda tampan. Dengan wajah yang menawan dan pesona yang memikat, ia berharap dapat mempengaruhi hati dan pikiran penduduk Sodom. Pemuda tampan ini dengan cepat mendapatkan perhatian. Dia menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dianut oleh masyarakat. Banyak yang terpesona dan mulai mengikuti ajarannya. Namun, tidak semua orang terbuai oleh pesonanya. Ada sekelompok kecil yang merasa ada yang tidak beres dengan pemuda tersebut. Mereka mulai mencari tahu asal-usul dan tujuan sebenarnya dari pemuda misterius ini. Sementara itu, iblis dalam wujud pemuda tersebut semakin berani. Dia mulai menantang ajaran-ajaran lama dan mengajak masyarakat untuk mengikuti jalan yang dia tawarkan, sebuah jalan yang penuh dengan kesesatan. Seiring waktu, kota Sodom mengalami perubahan yang drastis. Dari kota yang penuh dengan keimanan dan kedamaian, kini menjadi kota yang penuh dengan dosa dan kerusakan moral. Pemuda yang sebenarnya adalah iblis, berhasil mempengaruhi banyak penduduk. Dia mengajarkan mereka untuk mengejar kesenangan duniawi tanpa memikirkan akibatnya. Sodomi, sebuah perilaku yang sebelumnya dianggap tabu, kini menjadi hal yang biasa. Banyak penduduk yang terlibat dalam praktik ini meninggalkan ajaran luhur yang sebelumnya mereka pegang teguh. Tempat ibadah yang sebelumnya selalu ramai, kini sepi. Banyak yang meninggalkan salat dan ibadah lainnya, terbuai oleh godaan pemuda tersebut. Namun, di tengah kekacauan ini, ada sekelompok kecil yang tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Mereka berusaha mengingatkan penduduk lainnya tentang bahaya yang mengintai. Mereka mencoba berbicara kepada pemuda tersebut, memintanya untuk berhenti menyesatkan penduduk. Namun, setiap kali mereka mencoba, selalu ada rintangan yang menghadang. Kota Sodom kini berada di ambang kehancuran. Namun, harapan masih ada. Kelompok kecil yang tetap beriman berusaha keras menyelamatkan kota mereka dari kehancuran. Mereka tahu bahwa hanya dengan kembali kepada ajaran luhur dan meninggalkan perilaku sesat, kota Sodom dapat diselamatkan. Pertarungan antara kebenaran dan kesesatan pun dimulai. Di tengah kegelapan yang menyelimuti Sodom, muncul secercah harapan. Allah mengutus Nabi Lut, seorang nabi yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kesabarannya. Nabi Lut datang dengan misi untuk mengembalikan kaum Sodom ke jalan yang benar. Dia berbicara kepada mereka tentang bahaya perilaku sesat dan pentingnya kembali kepada ajaran Allah. Namun, pesan Nabi Lut seringkali jatuh pada telinga yang tuli.
Banyak dari mereka yang menolak mendengarkan, bahkan ada yang mencoba mengusirnya dari kota. Meskipun demikian, Nabi Lut tidak pernah menyerah. Dia terus berusaha mengingatkan mereka, berharap bahwa suatu hari mereka akan sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ada beberapa penduduk yang mulai mendengarkan Nabi Lut dan berusaha mengubah cara hidup mereka. Mereka membentuk sebuah komunitas kecil yang berkomitmen untuk mengikuti ajaran yang benar. Namun, tantangan masih terus menghadang. Kaum Sodom yang terus berperilaku sesat menjadi ancaman bagi mereka yang ingin kembali ke jalan yang benar. Di tengah kesulitan yang dihadapi Nabi Lut, langit mendung menyelimuti kota Sodom. Dari kejauhan, dua sosok pria tampan mendekati kota, namun aura mereka berbeda dari manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah, datang dengan misi khusus. Mereka mengunjungi rumah Nabi Lut, menyamar sebagai tamu biasa. Nabi Lut segera menyadari bahwa kedua tamunya bukanlah manusia biasa. Mereka memberitahukan misi mereka dan peringatan keras tentang hukuman yang akan menimpa kota Sodom. Malaikat memberitahu Nabi Lut untuk segera meninggalkan kota bersama keluarganya sebelum fajar. Mereka harus berhati-hati dan tidak menoleh ke belakang saat meninggalkan kota. Nabi Lut merasa bingung dan cemas, namun ia tahu bahwa ini adalah perintah dari Allah. Ia segera mempersiapkan keluarganya, mengumpulkan barang-barang penting, dan bersiap untuk meninggalkan kota. Sementara itu, penduduk kota mulai curiga dengan kedatangan dua tamu misterius dan mendekati rumah Nabi Lut dengan niat jahat. Saat fajar menyingsing, langit kota Sodom berubah menjadi gelap pekat. Awan hitam menutupi matahari, menciptakan suasana mencekam yang belum pernah dirasakan sebelumnya oleh penduduk kota. Tiba-tiba, tanah mulai bergoyang. Gempa bumi dahsyat mengguncang setiap sudut kota. Bangunan-bangunan mulai runtuh, dan tanah retak membentuk jurang besar. Dari langit, hujan batu api mulai turun. Batu-batu besar yang menyala membara jatuh dengan kecepatan tinggi, menghantam dan menghancurkan apa saja yang ada di jalannya. Nabi Lut dan keluarganya berlari menuju perbatasan kota, mengikuti petunjuk malaikat untuk tidak menoleh ke belakang. Mereka bisa merasakan panasnya api dan getaran gempa di bawah kaki mereka. Di tengah kekacauan, salah satu anggota keluarga Nabi Lut tidak bisa menahan rasa penasaran dan menoleh ke belakang. Dia segera berubah menjadi patung garam, menjadi saksi bisu atas kehancuran kota Sodom. Ketika azab berakhir, kota Sodom telah lenyap dari muka bumi. Yang tersisa hanyalah runtuhan dan asap tebal. Kisah ini menjadi peringatan bagi umat manusia tentang bahaya melupakan perintah Allah dan mengejar hawa nafsu. Di tengah runtuhan kota Sodom, kita diajak untuk merenung. Setiap pilihan yang kita buat dalam hidup ini memiliki konsekuensinya. Kaum Sodom, dengan segala kemewahan dan kebebasannya, memilih untuk mengabaikan peringatan dan tuntunan dari Allah. Mereka memilih jalan yang penuh dengan dosa dan nafsu. Namun, di balik semua itu, apakah mereka benar-benar bahagia? Ataukah mereka hanya terjebak dalam ilusi kebahagiaan yang sesungguhnya kosong dan tidak berarti? Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kenikmatan duniawi yang sementara. Melainkan, kebahagiaan sejati ditemukan dalam kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah. Mari kita ambil hikmah dari kisah ini, agar kita selalu memilih jalan yang benar dan tidak terjebak dalam godaan dunia. Dalam setiap kisah yang diceritakan, selalu ada pelajaran yang bisa kita petik. Kisah kaum Sodom bukan hanya tentang kehancuran, tetapi juga tentang pilihan dan konsekuensinya. Setiap hari, kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Ada yang mudah, ada yang sulit. Namun, yang paling penting adalah kita harus memahami konsekuensi dari setiap pilihan tersebut. Kaum Sodom memilih untuk mengabaikan tuntunan dan peringatan. Mereka memilih jalan yang sesat dan akhirnya menerima akibat dari pilihan mereka. Namun, kita tidak harus mengulangi kesalahan mereka. Dengan mengambil hikmah dari kisah ini,
kita dapat memilih jalan yang benar dan mendekatkan diri kepada kebenaran. Mari kita selalu berdoa dan memohon petunjuk agar selalu diberikan kekuatan untuk memilih jalan yang benar. Terima kasih telah menyertai kami dalam perjalanan mendalam ini. Setiap kisah memiliki hikmah, dan kita berharap Anda dapat mengambil pelajaran dari kisah kaum Sodom yang telah kita bahas. Jika Anda merasa terinspirasi dan ingin terus mendalami kisah-kisah lainnya, dukung kami dengan memberikan like dan share video ini. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya.